Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih dapat menjumpai bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Alhamdulillah. Dunia ialah ladang untuk akhirat. Dalam kata tersebut sudah jelas bahwasanya manusia di dunia diperintahkan untuk senantiasa beribadah sebanyak-banyaknya, untuk senantiasa memperbanyak amal sedekah, memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal ke akhirat kelak. Seorang manusia hidup di dunia tentunya menginginkan kesuksesan dalam bidangnya masing-masing. Seorang petani menginginkan kesuksesan dalam bidang pertaniannya. Begitupun sama dengan orang yang beribadah. Seorang yang beribadah tentunya menginginkan kesuksesan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Nah, orang yang beribadah tentunya harus diiringi dengan rasa sabar. Seorang yang beribadah tanpa diiringi dengan rasa sabar, tentunya ibadahnya tidak akan mencapai kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain diiringi dengan rasa sabar, seorang yang beribadah tentunya harus bisa menyeimbangkan antara ibadah akhirat dan ibadah dunia. Seorang yang ingin sukses dalam beribadah, tentunya yang pertama adalah memperhatikan niat. Seorang yang beribadah, niatnya harus senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niatnya masing-masing. Nah, setelah niat, seorang yang ingin sukses dalam beribadah tentunya harus juga memperhatikan syariat. Syariat ialah pedoman seorang yang beribadah untuk mencapai kebenaran dalam ibadahnya. Katakan sholat. Apabila kita sholat, kita harus senantiasa berpedoman kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam ucapannya beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dalam ucapan beliau tersebut sudah jelas bahwasanya kita sholat harus senantiasa berpedoman kepada beliau agar sholat kita benar dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah syariat, kita juga akan peroleh hasil dari syariat tersebut atau memperoleh suatu proses tersebut. Apabila niat kita sudah baik, maka proses kita juga harus baik. Apabila kita niat sudah baik, proses kita belum baik, sama saja ibadah kita akan juga sia-sia. Nah, setelah kita memperbaiki niat, memperhatikan syariat, kita memperoleh hasil dari suatu proses tersebut, kita harus mengevaluasi semua apa yang telah kita lakukan. Katakan sholat, gimana ya, sholatku sudah khusyuk apa belum? Itu perlu dilakukan seseorang dalam kehidupan. Apabila seseorang yang senantiasa tidak bermuhasabah pada dirinya masing-masing, tentunya orang tersebut dalam kehidupannya akan pasif. Muhasabah di sini juga bisa dikatakan kekreatifan dalam hidup. Orang yang senantiasa lebih baik dari hari ini ialah orang yang beruntung, dan apabila orang yang senantiasa sama
atau malah jauh lebih buruk daripada hari ini ialah orang yang merugi. Nah, setelah kita bermuhasabah terhadap hasil yang kita peroleh, kita juga harus senantiasa dalam diri kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dinamakan muraqabah. Dalam hal ini ada kisah yang menarik dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang penggembala. Kemudian beliau bertanya, "Hei penggembala, banyak sekali domba-domba yang kamu gembalakan. Siapakah pemilik domba-domba ini?" Kemudian sang penggembala menjawab, "Domba-domba ini ialah milik tuan saya." Kemudian sahabat Rasul pun kembali bertanya, "Lantas siapakah orang yang mengetahui pemilik domba-domba ini selain Anda sendiri, tuan Anda sebagai pemiliknya, dan saya sebagai pendatang?" Kemudian penggembala tersebut menjawab, "Selain saya sendiri, Anda sebagai pendatang, dan tuan saya sebagai pemiliknya, ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengetahui segala perbuatan manusia di muka bumi ini." Sahabat Rasul pun terkejut mendengar jawaban dari sang penggembala tersebut. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang senantiasa ingin sukses dalam ibadah mereka, yang pertama harus memperhatikan niat, yang kedua harus mengikuti syariat yang benar. Apabila niat kita sudah baik, syariat kita sudah baik, insya Allah ibadah kita tidak akan sia-sia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai ibadah dan mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.